Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai analisis keberagaman mikroba. Apa sih analisis keberagaman mikroba itu? Analisis keberagaman mikroba merupakan proses mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan juga fungi yang berada dalam suatu sampel. Sampelnya dapat berasal dari mana saja seperti air, tanah, makanan, maupun tubuh manusia. Lalu, seberapa penting sih mikroorganisme dalam kehidupan ini? Mempelajari keberagaman mikroba merupakan suatu kunci untuk memahami dunia di sekitar kita dan memanfaatkan potensi mereka untuk kesejahteraan, khususnya untuk manusia. Kemudian, ada beberapa metode analisis keberagaman mikroba nih, diantaranya yaitu metode molekuler. Nah, metode molekuler ini merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk menganalisis materi genetik, DNA, RNA, atau protein dari suatu organisme. Metode ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti biologi, kedokteran, forensik, dan juga lingkungan. Teknik pengambilan sampel adalah langkah awal yang krusial dalam metode molekuler. Kualitas sampel yang baik akan mempengaruhi hasil akhir dari analisis. Selanjutnya, ada beberapa tahapan umum dalam metode molekuler. 1. Pengambilan sampel. Jenis sampel bergantung pada tujuan penelitian. Sampel bisa berupa jaringan, cairan tubuh, darah, air liur, atau lingkungan, tanah, dan air. Kemudian sterilisasi. Alat dan bahan yang digunakan harus steril untuk menghindari kontaminasi oleh DNA asing. Preservasi. Sampel harus segera diproses atau disimpan pada suhu yang tepat untuk mencegah degradasi DNA. Kemudian ada ekstraksi DNA atau RNA. Lisis, membuka sel untuk melepaskan asam nukleat. Purifikasi, memisahkan DNA atau RNA dari komponen seluler lainnya. Kuantifikasi, mengukur konsentrasi dari kemurnian DNA atau RNA yang telah diekstraksi. Ketiga, ada amplifikasi atau PCR. Memperbanyak jumlah salinan DNA, target menggunakan enzim polimerase. Kemudian analisis, ada elektroforesis, memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Kemudian ada sequencing, menentukan urutan basa nukleotida. Hibridisasi, menyelidiki kesamaan sekuen antara dua molekul DNA atau RNA. Real-time PCR, mengukur kuantitas DNA secara real-time. Kemudian ada teknik pengambilan sampel yang umum digunakan. Yang pertama ada biopsi, pengambilan sampel jaringan menggunakan jarum atau alat bedah kecil. Swab, pengambilan sampel menggunakan kapas atau usap steril pada permukaan tubuh atau benda. Ketiga, ada venipuncture, pengambilan sampel darah dari vena. Urin, pengumpulan sampel urin. Feses, pengumpulan sampel tinja. Kemudian selanjutnya yaitu metode isolasi. Metode isolasi merupakan memisahkan komponen yang diinginkan. Isolasi adalah proses memisahkan suatu komponen atau senyawa dari campurannya. Metode isolasi sangat beragam dan dipilih berdasarkan sifat fisik dari kimia dari komponen yang ingin diisolasi serta sifat campurannya. Kemudian berdasarkan prinsip kerjanya yaitu ada ekstraksi. Ekstraksi cair-cair, memisahkan komponen berdasarkan kelarutannya dalam pelarut yang berbeda. Ekstraksi pada cair, memisahkan komponen dari matriks padat menggunakan pelarut. Kemudian ekstraksi Sohlet, metode ekstraksi pada cair yang efisien untuk sampel padat. Kemudian ada kristalisasi, memisahkan zat padat dari larutan berdasarkan perbedaan kelarutan pada suhu yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada distilasi, memisahkan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian ada sublimasi, memisahkan zat padat yang dapat menyublim langsung menjadi gas. Kemudian ada kromatografi, memisahkan komponen berdasarkan perbedaan polaritas, ukuran atau afinitasnya terhadap fase diam. Kemudian yang terakhir ada sentrifugasi, memisahkan komponen berdasarkan perbedaan massa jenis. Berdasarkan jenis sampelnya, teknik isolasi dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada isolasi senyawa organik dari tanaman, hewan, atau bahan alami lainnya. Yang kedua ada isolasi protein dari jaringan atau sel. Yang ketiga ada isolasi DNA atau RNA dari sel atau jaringan. Yang keempat ada isolasi logam dari mineral atau larutan. Kemudian di sini ada beberapa cara pengaplikasian
Analisis keberagaman mikroba. Cara pengaplikasian analisis keberagaman mikroba diantaranya yaitu dalam mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi medis, mikrobiologi industri, dan juga mikrobiologi pangan. Mengapa sih mikrobiologi lingkungan itu diperlukan dalam keberagaman mikroba? Karena memahami ekosistem mikroba dalam tanah membantu pertanian yang lebih baik. Di perairan, analisis ini penting untuk memantau kualitas air dan juga dampak polusi. Kemudian, dari bidang medis atau kesehatan, dalam tubuh manusia, mikroba berperan penting dalam pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Analisis ini membantu mendiagnosis penyakit dan mengembangkan pengobatan. Selanjutnya, dalam bidang mikrobiologi industri. Dalam produksi makanan dan minuman, analisis mikroba memastikan keamanan produk. Di bidang farmasi, analisis ini digunakan untuk mengembangkan antibiotik dan vaksin baru. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan pengambilan sampel. Sampel diambil dari lingkungan yang ingin diteliti, ekstraksi DNA, DNA mikroba dalam sampel diekstrak, amplifikasi DNA target misalnya gen 16S rRNA untuk bakteri diperbanyak menggunakan PCR. Kemudian sequencing, urutan basa DNA ditentukan. Kemudian ada analisis data. Data urutan DNA dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi jenis mikroba yang ada dan menghitung keberagamannya. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberagaman mikroba dan contoh kasusnya. Faktor yang pertama ada faktor kimia. Faktor kimia merupakan faktor yang berkaitan dengan zat-zat kimia dan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Faktor kimia diantaranya itu konsentrasi garam, tingkat salintas dapat mempengaruhi jenis mikroba yang dapat hidup di suatu lingkungan. Yang kedua yaitu kandungan oksigen. Beberapa mikroba membutuhkan oksigen untuk bernapas, sementara yang lain tidak. Kemudian faktor fisika. Faktor fisika merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan perilaku materi serta energi yang dapat diukur dan diamati secara objektif. Faktor fisika diantaranya suhu. Setiap mikroba memiliki kisaran suhu optimal untuk tubuh. Perubahan suhu dapat menghambat atau bahkan membunuh mikroba tertentu. Yang kedua yaitu ada pH. Tingkat keasaman atau kebasaan lingkungan juga sangat berpengaruh. Bakteri misalnya umumnya tumbuh baik pada pH netral, sementara jamur lebih menyukai lingkungan yang sedikit asam. Kemudian ada kelembaban. Ketersediaan air sangat penting untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian ketersediaan nutrisi, sumber nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan mineral sangat diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian ada cahaya. Beberapa mikroba seperti alga membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Sementara itu, banyak bakteri justru menghindari cahaya. Yang ketiga, yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis ada interaksi antar mikroba yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis antara berbagai jenis mikroba dapat berpengaruh keberagaman komunitas mikroba. Yang kedua yaitu kehadiran organisme lain seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia dapat menyediakan habitat dan sumber nutrisi bagi mikroba. Kemudian, mari kita bahas prosedur pengambilan sampel. Sampling yang baik sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan. Di sini saya ambil contoh prosedur pengambilan sampel tanah. Langkah yang pertama, tanah permukaan. Ambil sampel tanah permukaan 0 sampai 5 cm dengan menggunakan spatula steril. Langkah kedua, profil tanah. Gunakan bor tanah untuk mengambil sampel dari berbagai kedalaman, misalnya 5-10 cm, 10-20 cm, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, komposit. Gabungkan semua sampel dari satu lokasi menjadi satu sampel komposit untuk mendapatkan gambaran umum mikroba di area tersebut. Langkah yang keempat, penyimpanan sampel. Memasukkan sampel ke dalam kantong plastik. Beri label pada setiap kantong dengan informasi lengkap, lokasi, tanggal, dan kedalaman.
Kesimpulannya adalah, analisis mikroba merupakan suatu bidang yang sangat luas dan kompleks. Dengan memahami pentingnya analisis mikroba, kita dapat menghargai peran mikroorganisme dalam kehidupan kita dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkannya secara positif. Sekian pemaparan mind mapping dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.